Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B ingin mempresentasikan tentang perhitungan dan analisis cost of quality untuk produk loker berbahan metal. Studi kasus pada PT X. Saya Ilham Prabowo selaku moderator, lalu ada Wawan Setiobudi, Fajriah Amatus Solihah, dan Akbar Pauji. Pengertian biaya kualitas. Menurut Feigenbaum, definisi biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan definisi, penciptaan dan pengendalian kualitas, reliabilitas dan keamanan, serta biaya-biaya yang berhubungan dengan konsekuensi kegagalan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, baik dalam pabrik maupun sesudah sampai pada tangan pelanggan. Elemen-elemen biaya kualitas. Biaya pencegahan prevention cost. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kesalahan baik dalam perancangan produk hingga produksi, atau disebut pula sebagai biaya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan benar setiap kali. Biaya pencegahan terdiri dari A. Perancangan kualitas. B. Desain pengembangan dan peralatan informasi kualitas. C. Pengendalian proses. D. Pelatihan kualitas. E. Biaya untuk mengembangkan serta melaksanakan program pelatihan formal ke seluruh kegiatan operator perusahaan. F. Verifikasi desain produk. G. Biaya yang digunakan untuk mengevaluasi produk pada tahap praproduksi. A. Pengembangan sistem dan manajemen. I. Biaya yang dikeluarkan untuk merekayasa sistem kualitas. Biaya penetapan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menguji atau memeriksa apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan. Biaya ini juga disebut sebagai biaya untuk menentukan apakah aktivitas telah dilakukan dengan benar setiap kali. Biaya penilaian meliputi A. Pengujian dan pemeriksaan terhadap material yang dibeli. B. Inspeksi dan pengujian barang dalam produksi. C. Inspeksi dan pengujian produk jadi. D. Audit kualitas. E. Pengujian kualitas. F. Pemeriksaan material yang disimpan sebagai persediaan. Biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang berhubungan dengan adanya produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditemukan sebelum produk tersebut sampai ke tangan pelanggan, atau dengan kata lain masih berada dalam lingkungan pabrik. Biaya kegagalan internal meliputi A. Scrap. B. Penggantian, pengerjaan ulang, dan perbaikan. C. Analisis kegagalan dan kecacatan. D. Pemeriksaan dan pengujian ulang. Biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang timbul akibat adanya produk cacat yang ditemukan setelah produk berada di tangan konsumen, atau dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akibat proses pemeriksaan produk sampai ke tangan pelanggan tidak tepat. Baik, saya lanjutkan. Yang termasuk kegagalan adalah A. Keluhan pelanggan, customer complaint. B. Tuntutan pelanggan dalam masa garansi, warranty claim. C. Kelonggaran, allowance. D. Penolakan dan pengembalian produk, product reject and return. E. Penarikan, recall. F. Kehilangan penjualan, loss of sales and goodwill. Identifikasi dan pengumpulan data biaya kualitas berdasarkan perkiraan estimasi. Pendekatan yang sangat praktis dan sederhana, hanya dalam beberapa hari atau beberapa minggu dapat diketahui biaya kualitas yang diperlukan untuk menentukan dan ada tidaknya peluang untuk mengurangi biaya dan di mana peluang tersebut terpusat. Dengan menggunakan sistem akuntansi, pendekatan ini lebih rumit dibandingkan dengan pendekatan perkiraan, karena pendekatan ini memerlukan lebih banyak usaha dari departemen yang berbeda-beda, khususnya departemen akuntansi dan kualitas.
Pendekatan ini juga memakan banyak waktu, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Beberapa informasi yang umum digunakan untuk penelitian biaya kualitas. Laporan yang disusun oleh masing-masing departemen, misalnya laporan penilaian yang dibuat oleh departemen inspeksi. Hasil analisis laporan yang disusun, dokumen-dokumen akuntansi, misalnya daftar gaji karyawan. Estimasi yang dilakukan, sampling pekerjaan, yaitu dengan mengamati secara kegiatan yang dilakukan sehingga presentasi waktu yang dihabiskan untuk melakukan kegiatan tersebut dapat diketahui. Data biaya standar, misalnya biaya yang dikeluarkan karena adanya scrap atau rework produk. Wawancara langsung dengan personil yang bersangkutan. Kondisi optimum biaya kualitas. Terdapat dua kondisi biaya kualitas yang umum terjadi. Pertama, total biaya kualitas yang akan tinggi pada suatu industri yang kompleks. Kedua, yaitu biaya kegagalan memegang presentasi terbesar dan biaya pencegahan memberikan presentasi terkecil dari total biaya kualitas. Kondisi di atas akan diperoleh jika perhitungan dan analisis biaya kualitas mencakup keseluruhan unit bisnis perusahaan. Akan tetapi, perhitungan dan analisis biaya kualitas yang dibatasi pada satu proses bisnis atau satu unit produksi bisa saja memberikan presentasi yang berbeda untuk masing-masing elemen biaya kualitas. Laporan biaya kualitas. Laporan biaya kualitas merupakan laporan secara periodik tentang biaya kualitas untuk suatu unit, organisasi, produk, bagian tertentu, atau organisasi secara keseluruhan. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui laporan biaya kualitas. Yang pertama yaitu mengukur besarnya problem kualitas dalam bahasa yang bisa menarik perhatian manajemen puncak. Yang kedua, identifikasi peluang utama pengeluaran biaya. Ketiga, identifikasi peluang untuk mengurangi ketidakpuasan pelanggan. 4. Memperluas sistem anggaran dan pengendalian biaya. Dan kelima, mendorong usaha untuk peningkatan kualitas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.